Hai guys, perkenalkan aku Yanda Dwi Puspita dengan NIM H1B02310059. Di sini akan menjelaskan apa itu alga coklat. Jadi alga coklat adalah salah satu spesies yang tumbuh di laut yang dimana dia sangat banyak sekali manfaat. Nah, teman-teman penasaran kan apa itu alga coklat? Jadi tonton video ini sampai habis. Nah, jadi outline yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, teknik budidaya, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Nah, untuk pendahuluan, apa sih alga coklat itu? Alga coklat atau Pheophyta adalah makroalga laut multiseluler yang tumbuh di perairan dangkal hingga daerah epipalegik. Alga coklat memiliki karakteristik yang menyerupai tumbuhan lain dengan beberapa spesies memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun, bahkan struktur yang menyerupai buah. Pigmen utama pada alga coklat meliputi ficoxanthin, klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga coklat seperti Sargassum sp memiliki potensi dalam bidang farmasi dan kosmetika. Alga coklat mengandung senyawa bioaktif seperti antioksidan yang penting dalam melawan stres oksidatif dan penyakit degeneratif. Senyawa aktif dalam alga coklat seperti fenol, alkaloid, triterpenoid, dan fucoxanthin memiliki berbagai manfaat seperti antibakteri, antivirus, anti jamur, anti kolesterol, anti tumor, anti kanker, dan sebagai pewarna alami. Alga coklat juga mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, abu, air, vitamin, dan mineral. Nah, untuk persebaran alga coklat tersebar luas di seluruh pesisir barat, selatan Aceh, dan di perairan Indonesia. Genus Sargassum adalah salah satu yang paling beragam dan ditemukan di perairan tropis, subtropis, dan boreal. Beberapa spesies Sargassum yang dikenal di Indonesia antara lain Sargassum duplicatum, Sargassum hystrix, Sargassum echinocarpum, Sargassum gracilimun, Sargassum obtusifolium, Sargassum binderi, dan banyak lagi Sargassum lainnya. Lalu terdapat keragaman spesies alga coklat di Indonesia dengan sekitar 134 spesies dari kelas Pheophyta Piscea. Genus Sargassum menunjukkan keragaman yang tinggi dengan variasi morfologi dan anatomi antar spesies. Nah, bagaimana sih teknik budidaya dari alga coklat itu sendiri? Jadi, teknik budidaya alga coklat itu ada dua. Yang pertama teknik rakit apung dan teknik patok dasar. Nah, yang pertama itu teknik rakit apung. Metode rakit apung adalah metode budidaya rumput laut yang menggunakan rakit sebagai alat utama. Rakit ini umumnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti rakit yang mengapung. Tali yang digunakan untuk mengikat rumput laut adalah tali ris yang terbuat dari tali nilon. Rumput laut diikat menggunakan tali rafia dengan jarak ikatan antar rumput adalah 20 cm. Tali ris diikatkan pada rakit apung dengan jarak 50 cm. Untuk gambar ilustrasinya bisa dilihat. Yang kedua, teknik patok dasar. Metode patok dasar adalah metode budidaya rumput laut yang menggunakan patok sebagai alat utama. Patok-patok ini umumnya terbuat dari bambu atau kayu. Patok-patok tersebut kemudian ditancapkan ke dasar perairan pada area pasang surut. Tali ris yang digunakan untuk mengikat rumput laut diikatkan pada patok dengan jarak minimal 10 cm dari tinggi patok yang tertancap. Nah, bisa dilihat untuk ilustrasi dari teknik patok dasar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik-teknik yang telah disebutkan tadi. Jadi, untuk teknik rakit apung, dia mempunyai kelebihan. Rakit apung umumnya terbuat dari bambu yang mudah didapatkan dan dirakit. Rakit apung dapat dipindahkan ke lokasi lain jika diperlukan, misalnya untuk menghindari kondisi lingkungan yang buruk. Kedalaman budidaya dapat diatur dengan menyesuaikan panjang tali yang menggantung rumput laut dari rakit. Tapi, rakit apung juga mempunyai kekurangan yang dimana rakit apung bisa rusak atau hanyut oleh gelombang besar dan angin kencang.
Rakit apung perlu diperiksa dan dirawat secara teratur untuk memastikan kondisinya tetap baik. Nah, untuk teknik patok dasar mempunyai kelebihan. Patok dapat dibuat dari bambu atau kayu yang mudah didapatkan sehingga biaya pembuatan konstruksi budidaya relatif murah. Sangat sesuai untuk perairan dangkal dengan pasang surut karena rumput laut tetap mendapat cahaya matahari yang cukup saat air surut. Lalu perawatan relatif mudah. Adapun kekurangan dari teknik patok dasar yaitu hanya dapat diterapkan di perairan dangkal dengan pasang surut. Penancapan patok pada dasar perairan berbatu atau karang dapat merusak habitat alami dan ekosistem. Nah, adapun eksplorasi dari alga coklat, di mana sih kita bisa mendapatkan alga coklat itu? Alga coklat, khususnya Sargassum sp, adalah makroalga laut yang mendominasi kawasan pesisir. Umumnya ditemukan menempel di atas substrat dasar perairan yang keras seperti karang. Sargassum sp juga dapat dijumpai di garis pantai dan biasanya membentuk hamparan seperti karpet. Bisa dilihat pada gambar di samping. Eksplorasi Sargassum sp dilakukan di perairan laut hingga kedalaman 7 meter dan di daerah pasang surut. Alga coklat Sargassum crassifolium tumbuh melimpah di kawasan pesisir selatan Jawa. Nah, adapun akibat dari eksplorasi yang berlebihan. Jadi, eksplorasi dari alga coklat itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena eksploitasi alga coklat yang berlebihan, khususnya Sargassum sp, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Eksplorasi Sargassum sp yang berlebihan dari alam dapat mengancam kelestarian ketersediaannya. Selain itu, penancapan patok pada metode budidaya di dasar perairan berbatu atau karang dapat merusak habitat alami dan ekosistem. Nah, adapun manfaat dari alga coklat. Alga coklat mempunyai banyak manfaat, yaitu dia juga sebagai sumber utama dalam penghasilan. Jadi, alga coklat itu mengandung alginat dan iodin yang digunakan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Senyawa aktif dalam alga coklat seperti fenol, alkaloid, dan triterpenoid memiliki fungsi antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Sebagai anti kolesterol, biofuel, biofertilizer, anti tumor, anti kanker, dan bahan baku surfaktan lainnya. Ini adalah contoh dari produk-produk alga coklat. Nah, ada kosmetik, lalu ada minuman herbal. Nah, jadi kesimpulannya itu alga coklat khususnya Sargassum sp adalah makroalga laut yang banyak ditemukan di kawasan pesisir dan dapat dibudidayakan menggunakan metode rakit apung atau patok dasar. Alga ini memiliki potensi ekonomi karena mengandung senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti makanan, farmasi, dan kosmetik. Namun, eksploitasi alga coklat yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Kemudian, ini daftar pustaka yang dipakai. Terima kasih.